Sepekan banjir, masyarakat Kota Jambi yang terdampak banjir mulai terima bantuan dari Pemkot Jambi. Akibat tergerus air pembukitan, jalan penghubung dua desa di Kabupaten Kerinci amblas. Tingkatkan produktivitas warga desa Pematang Jering bertani padi di lahan bekas peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 16 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Endro Oktaviandi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Warga yang terdampak banjir di Kota Jambi mulai mendapatkan bantuan. Pemerintah telah melakukan pemetaan penjumlah masyarakat yang rumahnya terendam banjir. Ketinggian muka air Sungai Batanghari terus meningkat. Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan pendataan jumlah keluarga yang terdampak banjir. Sementara itu, bantuan telah diberikan pada masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Danau Sipin. Pendataan tersebut akan terus dilakukan karena banjir terus meluas. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada Jumat sore, ketinggian debit Sungai Batanghari mencapai 14,97 meter dari dasar sungai. Kondisi ini sudah mendekati status siaga 1 dengan ketinggian 15 meter dari dasar sungai. Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosa Hazrin mengatakan, bantuan akan terus diberikan kepada masyarakat. Selain paket sembako, pihaknya juga akan mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan evaluasi penanganan banjir, sehingga kesiapan personel dan evakuasi warga yang terdampak banjir bisa lebih sigap dan tidak menimbulkan korban jiwa. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, meminimalisir dampak banjir yang melanda RT 04 Kelurahan. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk sigap dalam penanganan bencana banjir di daerah masing-masing. Menindaklanjuti bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jambi akibat meluapnya air Sungai Batanghari yang dipicu tingginya curah hujan yang terjadi sepanjang bulan Maret. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk sigap dalam menangani bencana banjir yang terjadi di daerahnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, banjir saat ini masih ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Pemprov mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk secara optimal melakukan penanganan banjir di daerah masing-masing. Jika diperlukan adanya evakuasi maupun tindakan lainnya, harus segera dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana. Pemerintah Provinsi Jambi siap untuk membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir jika dibutuhkan. Daerah lain juga ada yang Kerinci, sudah ada yang banjir. Di kota juga sebenarnya sudah banjir ya. Jadi penanganan pertama kami harapkan sih bagi pemerintah kabupaten kota ya, untuk bisa secara optimal dulu. Paling tidak menghimbau kepada masyarakatnya terus kalau memang diperlukan untuk evakuasi. Tapi sampai sejauh ini sih masih dalam kendali ya terkait dengan bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Sejalan dengan pemerintah Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi untuk turun langsung memperhatikan penanganan banjir di daerah pemilihannya masing-masing. Para anggota DPRD Provinsi yang dapilnya masuk dalam daerah terdampak banjir didorong untuk dapat menggalang sinergi dengan para pihak terkait untuk memudahkan pemberian bantuan bencana kepada masyarakat. Intinya adalah hari ini kita
Saya berharap dan mengajak seluruh DPRD yang ada di Provinsi Jambi semuanya agar hari ini memperhatikan dapil masing-masing. Seperti hari ini saya di Batanghari, saya berkoordinasi dengan Basnas Provinsi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, terdapat 6 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang sudah terdampak banjir, yakni Kabupaten Serolangun, Bungo, Tebo, Batanghari, serta Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang melanda RT 04 Kelurahan Teluk Kendali dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Selain logistik pangan, masyarakat juga membutuhkan bantuan air bersih dan kebutuhan kesehatan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Jambi dalam sepekan terakhir menimbulkan sejumlah permasalahan bagi masyarakat. Salah satunya yang terjadi di RT 04 Kelurahan Teluk Kendali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Ketua RT 04 Kelurahan Teluk Kendali, Zulkifli, mengatakan, akibat banjir membuat aktivitas masyarakat terganggu dan harus menggunakan sampan perahu untuk keluar rumah. Selain aktivitas yang terganggu, masyarakat juga mulai merasakan gatal-gatal akibat banjir ini. Masyarakat minta pemerintah dapat menyalurkan air bersih dan bantuan kesehatan. Banjir nih yang dampak yang besar nih sudah 3 hari yang lalu nih. Kalau yang kemarin masih kurang nampak lah. Jarak 3 hari ini memang cepat kenaikan airnya, Pak. Harapan saya kepada pemerintah Kota Jambi, terutama Bapak Wali Kota yang terpilih, Wakil Wali Kota yang terpilih, kami atas nama warga Teluk Kendali RT 04 minta bantuan sarana air bersih, Pak, karena air-air yang di sini sudah tercemar air limbah WC, Pak. Jadi semua sumur itu sudah tidak ada yang bisa diminum. Ya, harapan untuk pemerintah ya istilahnya beri bantuan kayak mana kan. Sejumlah wilayah di Kota Jambi terdampak banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan kiriman air dari wilayah barat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Dinyatakan hilang sejak Jumat kemarin. Bocah berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia di area galian yang tergenang air akibat banjir. Diduga korban tenggelam saat tengah bermain di lokasi kejadian. Bocah 10 tahun ditemukan meninggal dunia di area lokasi galian yang tergenang air akibat banjir di RT 07 Desa Kendali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Sabtu siang. Korban ditemukan meninggal dunia setelah dinyatakan menghilang sejak Jumat 14 Maret 2025. Saat dikonfirmasi, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil pencarian, korban akhirnya ditemukan berjarak 1 km dari lokasi awal dinyatakan tenggelam. Korban ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa dan langsung dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga. Diduga korban tenggelam saat tengah bermain di area lokasi kejadian. Masyarakat diminta untuk tetap waspada di tengah bencana banjir. Selain berpotensi tenggelam, bencana banjir juga turut berpotensi keluarnya sejumlah hewan melata yang dapat membahayakan keselamatan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Jalan yang menghubung di Desa Koto Tengah menuju kawasan Sungai Bermas di Kecamatan Sula amblas. Separuh badan jalan telah ambruk sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Curah hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci menyebabkan amblasnya jalan yang menghubungkan Desa Koto Tengah, Kecamatan Sula dengan kawasan Sungai Bermas. Separuh badan jalan telah ambruk, membuat kondisi jalan semakin memprihatinkan, bahkan nyaris terputus akibat tergerus oleh air dari perbukitan. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan. Jalur ini juga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2. Selain sebagai jalur utama bagi warga untuk membawa hasil pertanian dari kebun mereka, akses jalan ini juga merupakan jalan alternatif menuju wilayah Kecamatan Gunung Kerinci.
Hingga saat ini belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait. Unsur juga kontrasian oleh pemerintah. Kalau tidak diperbaiki dengan cepatnya, jalan itu akan putus sehingga ekonomi masyarakat tidak bisa berjalan dengan begitu baik. Warga berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki oleh dinas terkait sehingga dapat dilalui dan aktivitas warga dapat kembali normal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi manipulasi takaran minyak kita, Pemkot Batanghari dilakukan pengawasan insentif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Meski pemerintah kabupaten telah memastikan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita di Batanghari aman dan sesuai takaran, namun pemerintah menegaskan akan terus melakukan pengawasan Minyak Kita untuk secara intensif. Mengantisipasi peredaran minyak goreng kemasan merek Minyak Kita yang isi atau volume tak sesuai takaran, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah toko yang ada di Batanghari hingga memastikan volume minyak sesuai takaran pada kemasan. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan langkah pengawasan ini akan tetap dilakukan secara intensif. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara. Pengawasan tidak hanya fokus di toko atau minimarket Muara Bulian, tapi juga di wilayah kecamatan lainnya. Pemerintah kabupaten akan tetap berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk pemantauan Minyak Kita agar pengawasan berjalan maksimal. Edi juga mengatakan langkah pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita selama Ramadan dan jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tim pengendali inflasi daerah serta pihak terkait termasuk camat dan lurah diimbau menelusuri kenaikan harga eceran di Minyak Kita di pasaran, serta mendata distributor sebagai penyalur Minyak Kita di Kabupaten Sarolangun. Harga minyak goreng kemasan Minyak Kita di pasaran saat ini menjadi perhatian masyarakat. Harga Minyak Kita di pasar tradisional atas Sarolangun saat ini bervariasi mulai dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Padahal minyak goreng kemasan 1 liter tersebut merupakan produk yang disubsidi oleh pemerintah dalam rangka mengimbangi daya beli masyarakat di tengah tingginya harga minyak goreng premium. Menyikapi ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad mengatakan, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan harga eceran Minyak Kita di pasaran, yakni dengan memperketat pengawasan distribusi Minyak Kita. Pihaknya menduga tingginya harga jual Minyak Kita di pasar tradisional atas Sarolangun berkemungkinan adanya kesalahan distribusi, kemudian keterlambatan pasokan serta panjangnya rantai distribusi, sehingga berdampak pada kenaikan harga. Ke lapangan, jadi Pak Wali sudah menyampaikan tim akan turun, terutama dari tim Perindak Kabupaten atau tim PPID juga sama Pak Camat yang punya wilayah atau pasar kasih turun. Kita lihat kalau memang ternyata harga terlalu tinggi, kita akan lihat distributor dari mana. Nah, distributornya akan kita kasih kurang untuk kasih seperti itu, karena kalau harga terlalu tinggi efeknya kan masyarakat tidak bisa beli, sementara kita objektifkan biar masyarakat beli. Artinya kalau distributor masih bermain dengan harga, kita akan tindak. Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sarolangun diminta untuk memanfaatkan aplikasi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi minyak goreng dari pusat hingga daerah secara efisien, sehingga bisa mengidentifikasi penyebab kenaikan harga maupun pasokan yang tersendat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang Idul Fitri, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Jambi berlubang. DPRD Kota Jambi minta Pemkot dan Pemprov Jambi berkolaborasi melakukan perbaikan jalan rusak tersebut. Sejumlah ruas jalan protokol di Kota Jambi masih tampak berlubang dan belum dilakukan perbaikan. Kondisi ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan saat melakukan perjalanan. Salah satunya di Jalan Kiai Amajid, kawasan Buluran Kendali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Jalan berstatus milik pemerintah Provinsi Jambi ini rusak hampir setahun dan tak kunjung diperbaiki. Bahkan ada pengguna jalan yang hampir kecelakaan akibat jalan rusak tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, meminta pemerintah Kota Jambi dan Pemprov Jambi berkolaborasi untuk melakukan perbaikan jalan tersebut, sehingga jelang arus mudik Idul Fitri mendatang, jalan bisa digunakan dengan baik dan nyaman. Pun sebenarnya jalan ini menjadi kewenangan provinsi, tentunya kami harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa dan tentunya kepada dinas terkait agar PU provinsi dan pemerintah provinsi untuk segera melakukan perbaikan, karena jalan yang di belakang kami ini sudah banyak kejadian kecelakaan yang terjadi. Jadi saya sempat berbincang dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sudah hampir 3 kali masyarakat jatuh, dan ini adalah merupakan akses juga, baik pun yang dari Jembatan Auduri dan menuju ke Kecamatan Telanai. Tidak hanya jalan protokol, Dewan minta perbaikan jalan lingkungan juga dilakukan perbaikan, sehingga pengguna jalan bisa nyaman saat bepergian. Joko TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas pelabuhan penyeberangan Tungkal Batam Roro Kuala Tungkal masih terpantau normal dan sepi penumpang. Peningkatan penumpang diprediksi akan terjadi Sabtu Minggu sebelum perayaan Idul Fitri. Aktivitas pelabuhan penyeberangan antar pulau di Kota Kuala Tungkal masih terpantau normal. Pelabuhan penyeberangan seperti Kuala Tungkal, Batam, dan Dabo Singkep masih cenderung sepi dari aktivitas penumpang. Terlihat hanya beberapa penumpang yang ada di ruang tunggu. Sama halnya yang terjadi di pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal. Terlihat angkutan sungai seperti speedboat kebanyakan bersandar di pelabuhan ketimbang beraktivitas. Kepala Dinas Perhubungan Syamsul Juhari mengatakan, aktivitas penumpang pelabuhan Roro dan LLASDP Kuala Tungkal saat ini memang cenderung sepi. Diprediksi lonjakan arus mudik Lebaran akan terlihat memasuki H-7 jelang Lebaran. Jadi saat ini keluhan daripada agen dan juga supir boot yang mereka masih melihat bahwa belum ada kenaikan ataupun juga belum ada lonjakan penumpang, relatif sepi lah kalau katakan. Kasihan juga mereka. Kita nggak tahu kondisi ini apakah karena memang aktivitas warga belum sibuk atau mungkin masalah perekonomian. Ya mungkin paling sekitar H-10, mungkin lebih puncak nanti H-3 lah, nanti mungkin akan terjadi lonjakan penumpang baik yang arus mudik. Sementara untuk kelancaran arus mudik 2025 mendatang, kendaraan angkutan barang, kebutuhan sembako, dan penumpang akan lebih diprioritaskan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat arus mudik berlangsung. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sejak tahun 2014, warga menanam padi di lahan bekas pertambangan emas tanpa izin di Desa Sungai Jering, Kabupaten Merangin. Hingga saat ini sudah sekitar 100 hektar area bekas peti yang diubah menjadi persawahan yang dikelola 4 kelompok tani. Beberapa warga yang merupakan mantan penambang emas menanam padi di lahan bekas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Sungai Jering, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Hingga saat ini sudah sekitar 100 hektar area bekas peti yang diubah menjadi persawahan di desa tersebut. Penyuluh pertanian di Desa Sungai Jering, Apri Juwandi, mengatakan, kegiatan penanaman ini dimulai sejak tahun 2014. Awalnya tidak ada lagi emas yang bisa didapatkan di area peti yang sudah digali, sehingga masyarakat mencari cara agar lahan itu menjadi produktif kembali. Masyarakat kemudian menyebarkan pupuk kompos dan urea secara bertahap pada lahan tersebut. Kurang dari sebulan masyarakat mulai menanam padi di lahan bekas pertambangan.
disuruh untuk mendaftarkan karena alat berat yang merusak sawah, otomatis alat berat itu yang mengembalikan lahan sawah kembali. Jadi dengan ada teori yang kami terapkan. Hingga saat ini ada 4 kelompok tani yang menanam padi di lahan bekas peti di Desa Sungai Jering. Mereka mengklaim produktivitas persawahan di lahan bekas peti lebih besar dibandingkan persawahan di lahan biasa. Apri mengatakan produktivitas persawahan di lahan biasa Desa Sungai Jering mencapai 5 sampai dengan 6 ton padi. Sedangkan persawahan di lahan bekas pertambangan emas produktivitasnya mencapai 7 hingga 8 ton. Lantaran kadar asam dan kadar besi telah mengalami penurunan signifikan di lahan tersebut. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Gerakan pangan murah terus digencarkan selama Ramadan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 300 ton kuota beras SPHP disiapkan Bulog. Sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengintensifkan gerakan pangan murah atau GPM di titik pemukiman rawan pangan guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. GPM dilakukan di 6 kecamatan, mulai dari Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Geragai, Kuala Jambi, Mendahara Ulu, dan Dendang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah mengatakan, GPM merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai mitra dalam menyediakan bahan pangan pokok. Seperti beras SPHP ukuran 5 kg seharga Rp60.000, telur Rp50.000 per piring, daging beku Rp89.000 per kilogram, hingga minyak goreng Rp15.500. Seluruh harga ini tercatat lebih murah dari pasaran dengan selisihnya bisa sampai Rp1.500 hingga Rp2.000 per komoditas. Adanya GPM ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Sebab Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mendistribusikan kembali beras SPHP yang sempat terhenti hampir sebulan lalu dan mendapatkan kuota sebanyak 300 ton hingga akhir Maret 2025. Operasi pasar ini kami juga Bulog juga dapat penugasan untuk melaksanakan penyebaran beras SPHP secara masif di pengecer-pengecer resmi kita. Seperti di Kecamatan Lipa Panjang tidak terjangkau nih sama kegiatan operasi pasar, tapi kita di sana kan punya pengecer resmi beras SPHP. Nanti mereka akan jualan beras SPHP ini di pengecer-pengecer resmi yang ada di Kecamatan Lipa Panjang, Mendahara, Rasau, dan kecamatan lainnya yang tidak terjangkau oleh kegiatan operasi pasar ini. Fajar berharap masyarakat dapat memanfaatkan GPM ini untuk memperoleh bahan kebutuhan dengan harga terjangkau, serta berdampak pada pengendalian inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Maret 2025. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Ketua TPPKK Moro Jambi salurkan bantuan kepada korban terdampak banjir. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, sebagai langkah pencegahan serangan berbagai penyakit di tengah bencana banjir dan bulan suci Ramadan, TPPKK Moro Jambi bekerjasama dengan Apoteker Moro Jambi menggagas kegiatan berbagi dan edukasi obat di bulan Ramadan atau beduk Ramadan. Bencana banjir tidak hanya merugikan materi, melainkan juga fisik. Dalam hal ini adalah gangguan kesehatan. Sebagai mitra strategis pemerintah, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga berkomitmen terus mendukung pemerintah untuk menyosialisasikan dan mengedukasi penggunaan obat di bulan Ramadan, serta menjaga kesehatan selama bencana banjir. TPPKK Moro Jambi bersama Apoteker menggagas kegiatan beduk Ramadan di Desa Moro Jambi, Kecamatan Marosebo.
Ketua TPPKK Ririn Novianti Bambang Bayu Suseno mengajak masyarakat untuk memahami jenis obat yang digunakan selama bulan Ramadan. Ririn Novianti juga mengimbau masyarakat agar mengenali langkah pencegahan serangan berbagai penyakit yang muncul pada bencana banjir. Selain itu, juga meminta orang tua untuk selalu memantau anak dan memastikan aliran listrik aman jauh dari genangan air. Kegiatannya tadi ada pemberian edukasi bagaimana minum obat selama bulan puasa, bagaimana menjaga kesehatan selama musibah banjir ini, juga ada pemberian sembako. Semoga apa yang diberikan ini menjadi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa Muaro Jambi. Selain edukasi, kegiatan juga diisi dengan pemberian sembako kepada masyarakat. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua TPPKK Ririn Novianti bersama istri Wakil Bupati dan Ketua PCIAI Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bersama BPBD, Ketua TPPKK Muaro Jambi menyusuri lokasi banjir di Kecamatan Muaro Sebo. Di lokasi, Ririn Novianti dan Novi Asrianti menyerahkan langsung bantuan paket sembako kepada korban banjir. Bencana banjir dampak luapan Sungai Batanghari yang cukup lama menerjang wilayah Kabupaten Muaro Jambi membuat logistik makanan yang dimiliki warga semakin menipis. Untuk meringankan warga yang terdampak banjir, Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi Ririn Novianti Bambang Bayu Suseno bersama istri Wakil Bupati Novi Asrianti Junaidi Mahir menyalurkan bantuan kepada warga yang masih bertahan di tengah genangan banjir yang tak kunjung surut. Salah satu lokasi penyaluran paket sembako adalah Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo. Puluhan paket sembako berisi beras, mie instan, sarden, tepung, gula, dan minyak goreng disalurkan. Ketua TPPKK Ririn Novianti mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan semoga bencana banjir cepat berlalu dan berharap seluruh elemen dapat bersatu memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Kita himbau untuk menjaga anak-anak, terus kemudian menjaga aliran listrik. Tapi tadi saya pantau ada satu aliran listrik yang terendam di air, nanti koordinasi Pak Kades untuk dipantau, untuk diingatkan takutnya nanti menyebabkan aliran listriknya terbakar. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 2 meter yang berdampak pada aktivitas masyarakat setempat. Ketua TPPKK Ririn Novianti juga mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dengan potensi serangan penyakit dan debit air yang semakin tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika meninjau langsung akses ruas jalan antar desa yang terputus akibat longsor di wilayah Bukit Bulan, Kecamatan Limun. Wabub menargetkan akses ruas jalan tersebut harus bisa dilalui masyarakat menjelang Lebaran 1446 Hijriah. Kondisi dan akses ruas jalan utama masyarakat dari Desa Pancakarya menuju 5 desa di wilayah Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun putus. Badan jalan sepanjang 100 meter lebih yang berlokasi di seputaran Jembatan Empelu antara Desa Lubuk Bedorong dan Desa Temalang longsor akibat curah hujan tinggi. Kerusakan ruas jalan tersebut menyebabkan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 tidak bisa melintas baik menuju ibu kota kecamatan dan sebaliknya, terkecuali kendaraan masyarakat ditarik dengan bantuan alat berat. Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika mengatakan, meskipun dengan anggaran terbatas, pemerintah wajib menyelesaikan kerusakan ruas jalan tersebut karena sudah dalam kondisi darurat dan akan dianggarkan melalui dana belanja tidak terduga. Pasalnya ruas jalan ini merupakan akses satu-satunya ribuan masyarakat di Marga X Bukit Bulan. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Geri menjelaskan, untuk sementara waktu akan dilakukan perbaikan kerusakan jalan dengan menyiapkan 1 unit alat ekskavator di lokasi guna melakukan penimbunan agar ruas jalan yang tertimbun material longsor bisa dilalui masyarakat.
Dalam peninjauan ini, Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika didampingi Ketua DPRD Ahmad Yani dan anggota DPRD Sarolangun Dapil Sarolangun 4 Subahan, serta para kepala desa dan Dinas PUPR Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Turut meriahkan momentum Ramadan, sejumlah kepala OPD Pemkab Batanghari ikut lomba azan lintas instansi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya pemirsa, semarak di bulan suci Ramadan, berbagai cara dilakukan lapisan masyarakat, tidak terkecuali jajaran pemerintahan Kabupaten Batanghari, yang mengisi kemeriahan bulan penuh berkah ini dengan perlombaan azan antara kepala OPD. Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan momentum bulan suci Ramadan, mulai dari kegiatan sosial hingga festival keagamaan. Seperti yang dilakukan para jajaran kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di Pemkab Batanghari yang tidak mau ketinggalan dalam semarak bulan Ramadan dengan mengikuti perlombaan azan sesama kepala OPD. Tampak para pejabat cukup antusias menunggu namanya dipanggil oleh pihak panitia untuk tampil mengumandangkan azan serta doa setelah azan di hadapan para dewan penilai yang merupakan dai Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan diadakannya lomba religi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi pejabat daerah untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Pertama, kita memanfaatkan momentum Ramadan itu menjadi sarana terbiak, misalnya pendidikan bagi pejabat-pejabat Batanghari dan bagi pengurus masjid di Batanghari. Untuk yang pejabat, lomba-lomba ini di samping meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada dirinya, kita mengharapkan nanti menjadi pejabat yang pelayanannya akan membaik kepada masyarakat. Karena kita yakin orang yang takwa itu akan sangat peduli dengan orang lain. Selain azan, pemerintah daerah juga menggelar perlombaan lainnya, seperti Festival Hadroh serta Cerdas Cermat Religi yang akan terus berlangsung selama bulan Ramadan ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang perayaan Idul Fitri, warga binaan Lapas Perempuan Jambi menerima orderan pembuatan kue kering. Meski harus menjalani masa pembinaan, para warga binaan tidak menyurutkan semangat dan niat untuk meningkatkan keterampilan hingga menghasilkan cuan di bulan suci Ramadan. Penjahit pakaian di Kabupaten Kerinci mengeluhkan sepinya pesanan menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Biasanya sejak awal Ramadan hingga Lebaran, pesanan untuk menjahit baju Lebaran meningkat drastis. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para penjahit di Kabupaten Kerinci biasanya disibukkan dengan pesanan baju Lebaran dari pelanggan. Namun tahun ini tren tersebut mengalami penurunan signifikan. Banyak penjahit mengeluhkan sepinya pesanan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang penjahit, Deki, mengatakan jumlah pelanggan yang datang untuk menjahit baju Lebaran mengalami penurunan drastis. Tahun lalu ia menerima sebanyak 50-80 pesanan baju. Namun pada tahun ini sejak awal bulan Ramadan hanya menerima 20 pesanan baju Lebaran. Penurunan pesanan ini juga berdampak pada jumlah karyawan yang dipekerjakan. Tahun lalu ia dibantu oleh 3 orang karyawan untuk menyelesaikan pesanan pelanggan. Namun tahun ini terpaksa bekerja sendiri karena kurangnya pesanan dan terbatasnya penghasilan.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya minat masyarakat untuk menjahit baju. Salah satunya meningkatnya pilihan pakaian siapakah yang dijual di toko dan secara online dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi jumlah pesanan. Paling kalau untuk target ini penurunan. Besok tahun kemarin kan ada anggota, sekarang ini nggak ada lagi. Berarti hari ini Bang sendiri ya Bang ya? Sendiri. Meskipun permintaan jahitan baju lebaran menurun, namun para penjahit tetap optimis dengan mencari cara agar usaha mereka tetap berjalan. Strategi seperti menawarkan desain lebih modern, memberikan diskon, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi mulai diterapkan oleh sebagian penjahit. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Andrew Jeffrey. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.